warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roman Al-Ghifari dengan NIM 23160505153, berasal dari kelas perbankan syariah AHE. Di sini saya membuat video uji statistik linear berganda dengan tujuan memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu Bukira Agusta SSI MSc. Nah, berikut disajikannya data mengenai lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja, di mana angka dari data tersebut dapat kita lihat pada tabel. Nah, setelah itu terdapat perintah soal mengenai ujilah data di atas menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS untuk melihat pengaruh lingkungan kerja yaitu X1 dan pengalaman kerja yaitu X2 terhadap produktivitas kerja yaitu Y dengan alfa 0,01. Kemudian tentukan yang pertama, jelaskan secara rinci setiap langkah yang dilakukan. Yang kedua, pada variabel view jelaskan alasan tipe dan measure yang digunakan. Yang ketiga, jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Yang keempat, interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata, standar, deviasi dari ketiga variabel. Nah, kemudian yang kelima, nilai alfa 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan dan interpretasikan juga maksudnya apa. Yang keenam, jelaskan korelasi antara lingkungan kerja X1 dan produktivitas kerja Y atau disingkat RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja Y atau disingkat RX2Y, serta berikan interpretasinya. Terus yang ketujuh, tentukan nilai koefisien determinasi R2 dan berikan interpretasinya. Terus yang ke-8, buatlah model regresi linear berganda Y sama dengan. Terus yang ke-9, tentukan koefisien regresi A, B1 dan B2 serta interpretasikan seperti berikut. Terus yang ke-10, prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Nah, setelah kita membuka aplikasi SPSS, kemudian kita ambil dulu variabel view. Setelah kita buka variabel view, lalu kita mengisikan data-data sesuai tabel tersebut. Yang pertama yaitu lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja. Dengan tipe semuanya numerik. Kenapa numerik? Karena data tersebut yang tercantum pada tabel yaitu semuanya berupa angka dengan width 8, desimal 0, label X1, Y2, dan Y. Kemudian values non, missing non, kolom 15, 13, dan 14 dengan alek kalau saya ambil yaitu center. Untuk measure-nya yaitu kita ambil scale. Kenapa scale? Karena scale merupakan variabel kontinu dengan nilai numerik yang bermakna. Contohnya usia, pendapatan, skor tes, dan lain-lain. Sedangkan yang lain yaitu ada nominal di mana variabel kategori tanpa urutan atau hierarki. Contohnya jenis kelamin, warna, dan agama. Sedangkan ordinal yaitu variabel kategori dengan urutan atau hierarki. Contohnya tingkatan pendidikan, tingkatan kepuasan. Nah, sehingga pada data ini kita mengambil scale. Kemudian setelah kita mengisi variabel view, kita beralih kepada data view. Nah, pada data view ini kita mengisikan semua data-data yang ada pada tabel yang tercantum. Nah, sehingga lingkungan kerja 60, 50, 52 sampai seterusnya. Pengalaman kerja 5, 7, 7, 2 sampai seterusnya. Begitu juga dengan produktivitas kerja. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah kita masukkan data semuanya, kita mengambil analyze. Habis itu kita mengambil regression. Setelah mengambil regression, kita ambil linear. Setelah itu
ini ada kolom independen dan kolom dependen. Nah, apa itu kolom independen dan kolom dependen? Dependen itu yaitu variabel yang bergantung atau terpengaruh oleh variabel lainnya atau variabel terikat. Yang mana di sini yang termasuk dalam dependen yaitu produktivitas kerja. Nah, kemudian apa itu independen? Independen yaitu sebuah variabel bebas atau tidak terikat yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel lainnya. Nah, pada data ini yang termasuk dalam variabel independen yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Nah, setelah kita masukkan pada tabel dependen dan independen, kita mengambil statistik. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam statistik, kita mencentang semuanya: model fit, R-squared change, descriptive, part and partial, correlation, dan collineary. Kemudian setelah kita centang semuanya, kita continue kan. Setelah itu kita mengambil plots, kita centang histogram, kita continue kan. Kemudian kita ambil option. Nah, di option ini kan tadi pada soal terdapat katanya alpha 0,01. Nah, sehingga di sini use probability nya yaitu kita ganti menjadi 0,01. Nah, kemudian continue. Setelah continue kita oke kan. Nah, kemudian terdapat yaitu statistik deskriptif, di mana yang pertama yaitu dapat kita simpulkan bahwa rata-rata produktivitas kerja yaitu 54,33 dengan standar deviasi yaitu 5,677. Kemudian rata-rata lingkungan kerja yaitu 54,21 dengan standar deviasi 5,890. Dan terakhir yaitu rata-rata pengalaman kerja yaitu 5,29 dengan standar deviasi 1,876. Maka dapat kita simpulkan interpretasinya yaitu rata-rata produktivitas kerja adalah 54,33 unit per hari dengan variasi simpangan baku sekitar 5,68 unit. Kemudian pada soal nomor 5 yaitu nilai alpha 0,01. Nah, dan selang kepercayaannya. Nah, jadi alpha 0,01 artinya yaitu tingkat signifikannya yaitu 1%. Yang mana confidence intervalnya yaitu sama dengan 1 dikurang alpha sama dengan 0,99 atau 99%. Maka dapat kita interpretasikan bahwa kita yakin 99% bahwa nilai parameter populasi berada dalam interval tersebut dengan risiko kesalahan hanya 1%. Nah, kemudian korelasinya. Korelasi RX1Y, di mana korelasi atau hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja yaitu sebesar 0,45, yang berarti hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja yaitu cukup. Kemudian korelasi RX2Y, di mana korelasi atau hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja yaitu sebesar 0,293, yang berarti hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja yaitu lemah. Nah, kemudian koefisien determinasi atau R kuadrat pada hasil SPSS ini terdapat pada model Sumery. Nah, besarannya yaitu dapat kita lihat pada kolom R squared, di mana sebesar 0,268 atau 26,8%. Nah, artinya sebesar 26,8% produktivitas kerja dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan lingkungan kerja, dan 73,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain-lain. Nah, kemudian soal yang selanjutnya yaitu menentukan model regresi linear berganda,
dimana model regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, dimana jika kita sesuaikan dengan tabel koefisien maka Y sama dengan 27,84 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2. Nah, kemudian dapat kita interpretasikan koefisien regresi yang pertama yaitu A sama dengan 27,84, yang mana artinya jika X1 yaitu lingkungan kerja dan X2 yaitu pengalaman kerja sama dengan 0, maka produktivitas kerja diperkirakan sebesar 27,84 unit per hari. Kemudian B1 sama dengan 0,413, yang mana artinya jika lingkungan kerja meningkat 1 satuan, maka produktivitas kerja naik sebesar 0,413 unit per hari. Jika X2-nya atau pengalaman kerjanya tetap. Dan B2 sama dengan 0,775, di mana artinya jika pengalaman kerja meningkat 1 tahun, maka produktivitas kerja naik sebesar 0,775 unit per hari jika X1 atau lingkungan kerjanya tetap. Nah, kemudian prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Nah, dapat kita prediksi dengan cara memasukkan ke dalam rumus Y tadi, di mana 27,84 ditambah 0,413 dikali dengan 50 ditambah dengan 0,775 dikali dengan 10. Maka dapat kita simpulkan hasilnya yaitu 56,25. Nah, dapat kita prediksi di mana produktivitas kerjanya yaitu 56,25 unit per hari. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Cirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.